Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang, dan kami tidak akan pernah lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sulaiman SPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan presentasi yang mana telah disampaikan dalam surah Al-Luqman ayat 13 sampai dengan 14 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan adapun arti dari surah Al-Baqarah ayat 83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. pun isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14, yakni 1. Orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. 2. Setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. 3. Materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid atau keimanan, dan bentuknya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atau larangan berbuat syirik. 4. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak karena telah mengandung dalam keadaan susah yang bertambah-tambah serta memberikan air susu secara sehat dan ikhlas kepada anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, sehingga anak memiliki ketahanan tubuh dan sehat secara sempurna. Setiap anak wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan berbakti kepada orang tua dengan menghormatinya dan berbuat baik terhadap keduanya baik ucapan maupun perbuatan. Dan adapun isi kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 83, yakni 1. Larangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. 3. Perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. 4. Perintah mendirikan salat. 5. Perintah menunaikan zakat. Pengertian dari ibadah. Ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Dan adapun pengertian dari bersyukur. Bersyukur adalah rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan. 1. Manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Sikap tunduk diwujudkan dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, seperti bertutur kata baik terhadap orang, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan lain-lain. 3. Tidak boleh menyimpang dari aturan syariah Islam seperti tindak kejahatan atau maksiat. 4. Manusia diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik, dan mendoakan sesama. 5. Memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Selalu berusaha menjaga janji dan amanah baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia. 7. Selalu mengambil ibrah pelajaran dari umat terdahulu agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang pernah diperbuat. 8. Selalu menjaga keseimbangan hidup dengan beramal baik terhadap sesama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Selalu berusaha menjalankan perintah agama. 10. Dalam menjalankan ibadah yang maksimal,
harus berusaha khusyuk dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati, jiwa, dan raga. 11. Selalu berusaha meninggalkan segala larangan agama. 12. Selalu menjaga perilaku dan hal-hal yang tidak bermanfaat. 13. Selalu berusaha menjaga hati dan pikiran dan ucapan dari perbuatan syirik. Sikap dan perilaku yang harus dijauhi. 1. Manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. 2. Manusia berpikir melampaui batas-batas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. 3. Melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Setiap ada persoalan, menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri. 5. Berperilaku kasar saat musyawarah. 6. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas. Setiap anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, ataupun ijtihad ulama. Adapun pertanyaan tentang beribadah. Apa yang kamu pahami tentang ibadah? Yang kedua, adapun hakikat ibadah yaitu. Yang ketiga, apa pengertian bersyukur? Yang keempat, apa akibat orang yang tidak bersyukur? Yang kelima, apa manfaat bersyukur? Salah satu di antara sunnah Nabi SAW yang beliau ajarkan kepada kita, yang sering kali kita luput adalah apa? Bersyukur kepada Allah selepas kita beribadah kepada Allah. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, selepas salam jangan dulu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kalimat yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sujud kepada Allah, yang bisa saja bagi Allah untuk tidak memberikan kita kesempatan. Adapun motivasi dari pembelajaran beribadah dan bersyukur kepada Allah. Orang yang rajin beribadah akan selalu mendapatkan hatinya hidup dalam kedamaian, serta mendapatkan hidup dengan penuh kekuatan. Hidup penuh syukur adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bukan kebahagiaan yang mendatangkan syukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.